Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang salah satu tokoh dalam sejarah yang sedemikian membingungkan sampai beberapa pihak menyebutnya dia adalah tokoh yang semi-historis atau semi-sejarah. Kenapa seperti itu? Karena tokoh ini adalah seorang yang profil dirinya itu terlalu banyak dipenuhi oleh sentimen-sentimen kebangsaan dan keagamaan, sedemikian sehingga cerita-cerita tentang dirinya itu terdistorsi sesuai dengan kepentingan masyarakat yang melihatnya. Nah, kita akan berbicara tentang Dracula, yang orang Romania menganggapnya sebagai pahlawan nasional dan dia juga disebut sebagai pemimpin Wallachia terbesar dalam sejarah. Tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya menganggap bahwa dia itu adalah seorang yang brutal, seorang yang jahat, psikopat, maniak, gila, orang yang suka kanibal dan sebagainya. Bagaimana cerita sesungguhnya dari tokoh ini? Saya agak kesulitan untuk menemukan sumber-sumber yang otentik, tetapi mari sama-sama kita bahas. Yuk kita mulai. Nama asli Dracula adalah Vlad III yang merupakan anak dari Vlad kedua. Ayahnya adalah seorang penguasa Wallachia, tetapi dia ada di bawah sponsor pemerintahan Kekaisaran Turki Utsmani yang pada waktu itu menjajah wilayah yang dimaksud. Nah, Vlad II karena dia adalah raja bawahan, raja yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang paripurna, dia berpikir untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan orang-orang Turki, dan karena itu dia masuk ke dalam sebuah ordo nasionalis ekstrim yang dikenal sebagai Ordo Naga, yang bahasa Romanianya adalah Ordo Draco. Nah, karena namanya Ordo Draco itu, maka disebutlah Vlad Draco. Begitu kurang lebih. Dan kemudian ketika punya anak Vlad III ini, si Vlad III ini kemudian disebut Vlad Draco Ela. Ela itu artinya adalah anak dari. Jadi Vlad Draco Ela artinya adalah anak dari sang naga, karena ayahnya masuk dalam Ordo Naga. Begitu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ordo Naga itu adalah ordo nasionalis ekstrim yang berusaha untuk membebaskan wilayah-wilayah di Romania dari penjajahan Turki Utsmani. Dan karena itu, sejak dia masuk bergabung ke dalam ordo itu, dia tiba-tiba menjadi sangat agresif terhadap kekuasaan Turki Utsmani dan cenderung untuk tidak logis. Ketika berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, mereka nekat aja begitu ya. Karena ya ada doktrin-doktrin aneh lah seperti itu kalau Ordo Maya. Nah, dia nyerang dan akhirnya tentu saja dengan mudah dikalahkan oleh Kekaisaran Turki. Turki pada waktu itu setelah mengalahkannya langsung menangkap Vlad kedua itu, yang naga itu, kemudian anaknya yang Vlad ketiga, dan anaknya yang satu lagi Radu, dibawa ke Kekaisaran Turki Utsmani, kemudian diperlakukan dengan sangat baik. Ya, kebiasaan orang-orang Turki pada waktu itu. Tetapi setelah itu, ayahnya dipersilahkan pulang dan dipersilahkan untuk menjabat kembali kepemimpinan di Wallachia. Tetapi anaknya disandra di Turki, di wilayah pusat Kekaisaran Turki, dengan harapan bahwa si ayahnya gak berani lagi melakukan serangan karena anaknya disandra di wilayah Turki. Begitu. Nah, Vlad ketiga dan adiknya Radu itu kemudian ditawarin untuk masuk pasukan Janissary. Mereka masuk pasukan Janissary. Pada waktu itu Vlad III usianya masih 13 tahun. Jadi masih sangat remaja. Kemudian masuk Islam di bawah tarekat Bektasi dan hal-hal yang semacam itu. Jadi mereka itu mu'alaf, kemudian masuk ke dalam ketentaraan Janissary. Jadi ini adalah sesuatu yang unik dan saya pikir kreatif dari Kekaisaran Turki Utsmani. Walaupun kita menganggapnya hari ini adalah sesuatu yang sangat kejam, tetapi di masa lampau saya pikir ini adalah kebijakan yang baik. Maksudnya Turki Utsmani itu sering mengangkat anak-anak laki-laki dari setiap wilayah yang dijajahnya itu sebagai bagian dari tentara Janissary. Dengan seperti itu, maka wilayah-wilayah yang dijajah itu tidak berani berontak karena mereka khawatir mereka akan berhadapan langsung dengan anaknya sendiri, atau khawatir bahwa anaknya sendiri itu akan diapa-apakan gitu. Termasuk dalam hal ini juga adalah Vlad III yang diperlakukan seperti itu agar si ayah tidak berani melakukan pemberontakan. Sedangkan Vlad Draco, sang ayah, kemudian ketika kembali ke Wallachia, dia ternyata mendapatkan hantaman yang sangat kuat dari oposisi. Bahkan anaknya yang tertua, kakak dari Vlad kedua yang namanya adalah Mircea, itu juga digulingkan kemudian dibunuh oleh oposisi karena menganggap bahwa Vlad Draco ini gagal untuk menyelesaikan misinya, yaitu untuk mengalahkan Kekaisaran Turki. Dan sejak
sejak saat itu terjadilah pergolakan terus-terusan di wilayah Wallachia. Satu orang naik, kemudian digulingkan, satu naik, digulingkan, dan begitu seterusnya. Ini menyebabkan orang-orang Turki berpikir bahwa wilayah itu harus diamankan. Nah, sekitar 10 tahunan berikutnya, Vlad Drako yang pada waktu itu sudah menjadi muslim dalam tanda kutip, sudah menguasai bahasa Arab, sudah bisa bahasa Turki, sudah menguasai dasar-dasar ketentaraan sebagai pasukan Janissary dan sebagainya, itu mendapatkan kehormatan. Kamu saya tempatkan, kata Muhammad Al-Fatih, pemimpin Turki, kamu saya tempatkan di Wallachia, kamu akan dijadikan raja di sana, tetapi kamu harus tunduk patuh pada kekaisaran Turki. Setuju nggak? Vlad III itu akhirnya setuju, mengatakan saya siap di sana jadi raja walaupun ada di bawah bayang-bayang kekaisaran Turki. Nah, jadilah dia penguasa di sana setelah pasukan Turki menjadi bodyguard dia dan untuk mengamankan jalannya ke kekuasaan Wallachia. Tetapi apa yang dilakukan di sana ternyata benar-benar berlebihan, benar-benar brutal. Vlad Drakuila itu adalah seorang pembunuh yang benar-benar kejam. Jadi maksudnya karena orang-orang di sekelilingnya itu adalah orang-orang oposisi semua, maka yang dia lakukan adalah dia melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap menjadi oposisi dan keluarganya, dan mereka dibunuh dengan cara disula, hidup-hidup disula. Jadi barangkali tahu disula itu, saya mohon maaf ya, ditusuk dari bagian belakang tubuhnya sampai keluar di mulut. Nah, terus ditancepin, ditanam di tanah, dijejer-jejer kayak gitu, jadiin pagar. Nah, itu namanya disula. Ya, gak semuanya seperti itu. Kadang-kadang biar praktis, tusuk aja di punggung sampai tembus ke perut, terus dijejerin kayak gitu. Dan itu dalam kondisi hidup-hidup. Jadi, banyak di antara mereka yang masih mengerang kesakitan ketika mereka diperlakukan seperti itu, begitu. Dan Vlad Drako, kejamnya itu adalah bahwa dia melakukan bukan hanya pada tentara, pada orang-orang yang dianggap sebagai oposisi, tetapi terhadap keluarganya. Jadi, ada anak-anak, ada bayi, ada perempuan, diperlakukan semuanya seperti itu, disula seperti itu. Nah, orang-orang Rumania modern menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Vlad itu adalah sesuatu yang normal dan sesuatu yang wajar. Betapapun zaman sekarang kita menganggapnya itu sesuatu yang sangat jahat, tetapi pada waktu itu Vlad tidak memiliki pilihan lain. Maksudnya kalau dia tidak diperlakukan seperti itu, dia yang akan mendapatkan perlakuan itu. Jadi kalau dia tidak menghancurkan oposisinya, maka oposisi yang akan menghancurkan dirinya, cepat atau lambat. Dan karena itu, seiring dengan pasukan-pasukan Turki yang secara reguler ditarik mundur sedikit demi sedikit, maka dia harus mengamankan posisinya sedemikian rupa sampai dia benar-benar memiliki otoritas penuh. Dan siapa korban-korban yang dimaksud? Itu korban-korbannya khususnya adalah orang-orang Sakson, orang Jerman, dan kemudian orang-orang Bulgaria. Jadi yang diperlakukan jahat seperti itu adalah orang-orang itu. Makanya di masa-masa berikutnya, catatan-catatan itu tentang Vlad Dracul itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama ditulis oleh orang-orang Rumania yang memaklumkan kejadian-kejadian buruk yang telah dilakukan oleh Vlad Dracuila, dan orang-orang Bulgaria dan Jerman yang menganggap bahwa Vlad Dracuila itu adalah seorang yang benar-benar barbar, benar-benar jahat. Seperti itu. Itulah yang saya sebut sebagai cerita tentang profil orang-orang ini. Orang ini adalah cerita yang penuh sentimen kebangsaan dan sentimen keagamaan. Begitu. Kita lanjut ya. Puncak dari karirnya itu adalah, puncak dari karir kekuasaannya itu adalah bahwa Vlad III atau Vlad Dracuila itu kemudian memutuskan untuk nyerang Turki Utsmani langsung. Dan luar biasanya adalah dia benar-benar merepotkan Muhammad Al-Fatih, pemimpin Turki pada waktu itu. Dia nyerang dari belakang, kemudian setelah nyerang dari belakang, dia melakukan serangkaian pembantaian terhadap orang-orang yang ada di jalan menuju Turki. Jadi dari Wallachia ke Turki, ke ibu kota Turkinya itu kan sepanjang jalan dia membunuh sekitar 250.000 orang. Seluruhnya bukan orang militer, seluruhnya adalah orang sipil. Jadi dia lewat, ada desa, ada kota, dia hancurkan, kemudian orang-orangnya disulak-sulak seperti itu. Dan kemudian dia maju merangsek ke Turki. Bahkan sempat juga dia berhadapan langsung dengan pasukan inti dari pasukan Turki Utsmani, dan dia hampir membunuh Muhammad Al-Fatih. Untungnya gagal. Dan Muhammad Al-Fatih pada waktu itu benar-benar geram, benar-benar marah sedemikian sehingga dia mengerahkan pasukan 150.000 orang untuk menghadapi Dracuila ini. 150.000 orang itu adalah pasukan yang jumlahnya serius, Baraya. Bahkan untuk menaklukkan Konstantinopel, pasukan Al-Fatih itu gak sampai sebanyak itu gitu. Ini 150.000 orang menunjukkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh Vlad Dracuila ini benar-benar mengerikan. Terjadi pertempuran di situ, 3 ronde.
semuanya dimenangkan oleh pasukan Turki. Tetapi pada waktu itu pasukan Turki benar-benar kesulitan untuk maju. Karena apa? Karena Vlad Dracula itu setiap kali berperang dan dikalahkan, dipukul mundur, dia mundur dengan membumi hanguskan kota atau desa yang dilaluinya untuk mencegah desa-desa yang dimaksud itu memberikan akomodasi militer kepada pasukan Turki. Dan selain itu, seperti yang biasa dia lakukan, dia menyulap warga sana, kemudian dijejerin, ditancepin. Biar apa? Biar pasukan Turki Utsmani itu terhalang oleh pagar-pagar manusia yang ditancapkan seperti itu. Dan ini juga sebenarnya dia lakukan untuk menjatuhkan mental dari pasukan Turki Utsmani, khususnya pasukan Janissary. Ya, tetapi apa boleh buat, pasukannya tetap kalah jumlah, tetap kalah profesional, tetap kalah teknologi dan sebagainya, sehingga dalam pertempuran kedua dia dikalahkan lagi, dan dalam pertempuran ketiga pada tahun 1477 dia meninggal dalam pertempuran. Tetapi terkait dengan pertempuran terakhir dan kematiannya itu ada sesuatu yang unik, dua hal yang unik. Yang pertama adalah bahwa dia itu meninggal gara-gara dibunuh oleh pasukannya sendiri. Nggak sengaja loh. Loh kok bisa seperti itu? Kok nggak sengaja? Gini ceritanya Baraya, kan Vlad Dracula itu adalah seorang yang sudah lama menjadi mu'alaf, walaupun kemudian murtad lagi kan. Nah, lebih dari 10 tahun dia mu'alaf itu, dia menguasai bahasa Turki dan sastra Turki. Dia juga menguasai dasar-dasar kemiliteran Turki Utsmani, karena dia adalah mantan pasukan Janissary, pasukan elit Turki kan. Nah, karena itu, memanfaatkan itu, dia pikir dia bisa nyamar jadi orang Turki, kemudian datang ke camp pasukan orang Turki, diam-diam, kemudian dia melakukan pembunuhan terhadap Muhammad Al-Fatih. Rencananya seperti itu, karena dia kan bisa bahasa Turki. Nah, tapi baru aja dia berdandan jadi pasukan Janissary, kemudian mau berangkat ke pasukan Turki, dia dibunuh oleh pasukannya sendiri karena dia mengira orang Turki beneran gitu. Jadi, ya kasihan sih, tapi kan kocak gitu. Dibunuh sama pasukannya sendiri karena nggak sengaja mengira dia orang Turki. Itu ironi yang pertama. Dan ironi yang kedua itu adalah bahwa unit pasukan yang menyerangnya dan akhirnya menyebabkan dia terbunuh itu adalah unit yang dipimpin oleh Radu. Radu Chelprumos yang sesungguhnya adalah adik kandungnya sendiri, yang pada waktu itu tetap berpihak kepada Turki Utsmani dan tetap menjadi seorang muslim. Walaupun keislamannya itu pada waktu itu banyak yang diragukan, tetapi kesetiaannya pada pasukan Turki itu terbukti. Nah, dengan kematian itu akhirnya selesai sudah. Jadi tamat, ending yang sangat membagongkan. Tapi jangan dulu tamat, dan sebenarnya juga jangan dulu membagongkan, karena yang lebih membagongkan itu adalah bahwa masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa Vlad Dracula itu masih hidup, atau walaupun dia sudah mati, dia bisa hidup lagi. Apa alasannya? Alasannya adalah kekejaman yang luar biasa yang dia lakukan itu dianggap sebagai buah dari kesepakatan dirinya dengan iblis. Jadi orang-orang Saxon, orang-orang Bulgaria, dan khususnya ada begitu banyak catatan dari orang-orang Jerman menganggap bahwa Vlad Dracula itu adalah tokoh semi magis, tokoh yang identik dengan persetanan. Dan karena itu ketika dia dikalahkan oleh pasukan Turki, maka dia bisa bangkit lagi, kemudian dia menghisap darah orang lain sama seperti kebiasaan di masa hidupnya, kemudian dia menyerang warga, melakukan penyulaan dan lain sebagainya. Nah, cerita-cerita tentang Dracula yang kemudian ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris menjadi Dracula itu kan adalah salah satu cerita horor yang paling panjang masanya, paling digemari dalam rentang waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena tokohnya ada, walaupun kejahatan-kejahatannya itu sebagian berlebihan. Kan misalkan orang-orang Jerman itu menyebut bahwa Vlad itu kalau makan itu senang sekali ditemani oleh kepala-kepala yang terpenggal di mejanya. Kemudian ada semangkuk besar darah di situ, kalau dia makan roti itu dicelupnya ke sana gitu, dan lain sebagainya. Cerita-cerita ini itu diragukan, walaupun penyulaan dia suka menyula itu benar, tetapi kejadian-kejadian di luar itu banyak sekali diceritakan, dan mungkin saja itu mengada-ngada, hanya melebih-lebihkan saja, karena betapa takutnya orang-orang pada Vlad Dracula pada waktu itu. Begitu ceritanya. Nah, puncaknya orang-orang Eropa itu kemudian dibuat makin merinding lagi ketika pada tahun 1897 Bram Stoker itu menulis sebuah novel namanya Dracula, yang walaupun ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ilmuwan tentang siapa inspirasi dari tokoh di dalam novel ini, tetapi kebanyakan orang berpikir bahwa
Bram Stoker ini sedang menceritakan tentang Vlad Dracula yang tadi itu, bahwa di sana digambarkan dia bisa berubah menjadi kelelawar, kemudian dia tidak bisa mati, dan cerita-cerita yang semacam itu. Ya tentu saja itu adalah tambahan-tambahan yang membuatnya menjadi horor, tetapi inspirasinya adalah dari Vlad Dracula yang tadi itu. Bahkan sampai detik ini cerita-cerita dan film-film tentang vampir itu masih ada kan, dan itu seluruhnya terinspirasi dari orang itu. Walaupun ada juga yang menyebut dari Elizabeth Bathory gitu. Tapi gini Baraya, ada satu pelajaran penting di sini, bahwa Vlad Dracula itu usianya jauh lebih panjang daripada umur hidupnya sendiri. Jadi walaupun dia sudah mati, namanya dan perilakunya tetap diingat oleh orang-orang dalam rentang waktu yang masih jauh lebih lama lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah ke Baraya, kepada kita semua, apakah nanti ketika kita sudah mati kita masih akan diingat oleh masyarakat? Dan kalaupun iya, apakah diingat oleh masyarakat sebagai tokoh protagonis yang sangat baik hati dan memberikan pencerahan, atau tokoh jahat yang menciptakan cerita-cerita horor untuk anak-anak kecil? Itu adalah pilihan Baraya sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.